Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pengungkapan peredaran narkoba ini, kita telah terhubung dengan Wakil Direktur Tipid Narkoba Kombes Pol Jayadi. Pak Jayadi, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Sore. Pengungkapan narkoba jaringan internasional ini dari 3 daerah, Pak. Apakah kemudian ketiga daerah ini satu jaringan yang sama asal Malaysia? Baik Mbak, jadi apa yang dirilis kemarin yang dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim itu ada 2 TKP. TKP yang pertama adalah di Provinsi Aceh yang barang buktinya itu jumlahnya 348 kg sabu. Kemudian TKP yang kedua itu di daerah Provinsi Riau yang mana barang buktinya itu jumlahnya adalah 80 kg sabu. Dan untuk yang ketiga itu TKP yang ada di Provinsi Bali. Di TKP Provinsi Bali, jajaran kami berhasil mengungkap 162.000 butir ekstasi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dari TKP ini, 3 TKP ini saling berhubungan? Hasil investigasi yang kami lakukan, Mbak, sampai dengan hari ini, TKP 1 Aceh, TKP 2 Riau, dan TKP 3 itu tidak saling berhubungan. Dalam kata terputus. Jadi TKP Aceh sendiri, TKP Riau juga sendiri, dan TKP Bali juga sendiri. Untuk yang di Bali memang tidak terkait dengan barang bukti sabu, tetapi barang bukti ekstasi. Nah, kemudian dari mana sebenarnya barang bukti yang berhasil kita sita? Barang bukti yang berhasil kami sita dari 2 TKP Aceh dan Riau, hasil investigasi yang kami lakukan secara mendalam itu berasal dari Malaysia. Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Malaysia untuk memastikan bahwa jaringan ini melibatkan jaringan yang ada di Malaysia. Kemudian untuk barang bukti yang narkotika jenis ekstasi yang berhasil diungkap di Bali itu merupakan barang kiriman dari negara Belanda. Nah, kami juga sedang berupaya menjalin komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian yang ada di Belanda karena kami mendapatkan kiriman dari Belanda yang bisa kami ungkap itu jaringan yang ada di Indonesia. Sementara jaringan yang mengirimkan barang bukti berupa ekstasi ini berada di Belanda. Nah, ini yang sedang kami komunikasikan, Mbak. Demikian, Mbak. Pak Jayadi, kalau untuk di Aceh, bagaimana sih sebetulnya kronologinya, Pak, hingga kemudian bisa tercium atau diketahui bahwa kemudian barang haram itu berada di kawasan hutan? Berawal berbekal dari informasi yang kami dapatkan bahwa di wilayah Aceh Utara itu akan terjadi pengiriman sabu dari wilayah Malaysia. Nah, berbekal itu kemudian kami membentuk tim yang terdiri dari Bareskrim, kemudian Polda Aceh, termasuk teman-teman Bea Cukai yang ada di Aceh untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Dan ternyata setelah tim gabungan ini bekerja, kami mendapatkan informasi yang lebih detail. Ternyata barang itu masuk sampai ke Muara, Sungai Muara yang ada di Aceh Utara. Dan tim berhasil mengungkap 1 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Nah, dari 1 orang ini kemudian kami kembangkan. Nah, ternyata bermuara kepada 1 orang lagi. Dari 2 orang inilah kami kemudian menelusuri. Karena dari data informasi yang kami dapatkan dari komunikasi, bahwa barang bukti itu disimpan di pedalaman atau di hutan. Nah, kemudian kami menelusuri bersama tim dan menemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 348 kg itu. Itu yang untuk yang ada di Aceh, sehingga kami berhasil mengungkap di hutan, di dalam hutan di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk yang di Riau sebanyak 80 kg
kami juga ini merupakan hasil kolaborasi dari Bareskrim, kemudian dari Polda Riau, termasuk juga teman-teman yang ada di Bea Cukai Riau. Dan kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka di Riau, sementara yang di Aceh 2 tersangka. Itu untuk jenis barang bukti sabu, Mbak. Nah, untuk jenis barang bukti narkotika jenis ekstasi yang kami sampaikan di awal tadi dari Belanda, itu masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Sehingga kami harus memastikan dengan teman-teman Bea Cukai kiriman yang dari Belanda. Baik. Setelah kiriman kami dapatkan di bandara, kemudian barang ini dikirim melalui jalur darat ke Bali, Mbak. Baik, Pak Jayadi, artinya kedepannya seperti apa rencana kemudian pengungkapan kasus ini, mengingat ini kan juga jaringannya ada di beberapa negara ya. Bagaimana caranya memutuskan jaringan-jaringan ini? Ya, kami yakinkan bahwa Kepolisian Indonesia di dalam memerangi jaringan narkotika internasional ini tidak akan mampu bekerja sendiri. Kami harus menggandeng teman-teman kepolisian negara tetangga, terutama negara-negara ASEAN. Malaysia, Thailand, termasuk Myanmar, untuk memastikan bahwa jaringan yang bekerja sama dengan jaringan Indonesia itu ada di Malaysia bisa diungkap dengan teman-teman kepolisian yang ada di Malaysia. Begitu juga dengan teman-teman kepolisian yang ada di Belanda. Kami juga akan share, kami juga akan informasikan kepada teman-teman yang ada di Belanda bahwa jaringan yang ada di Indonesia yang berhasil kami ungkap itu tidak terlepas dari jaringan yang ada di Belanda. Nah, ini kami share ke kepolisian Belanda. Itu yang dalam waktu dekat segera akan kami tindak lanjuti, Mbak, untuk membongkar jaringan internasional. Sehingga kita bisa setidaknya bisa mengurangi pasokan yang masuk ke wilayah Indonesia dari peredaran gelap narkotika jaringan internasional. Demikian. Artinya ada koordinasi dan juga kolaborasi di situ ya Pak ya. Kemudian berkoordinasi terus atau menjalin hubungan dengan kepolisian juga dari negara-negara yang bersangkutan. Wakil Direktur Tipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi, terima kasih Pak Jayadi sudah berbagi informasi di Berita Satu Sore. Kita berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat.